Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya dan salam sejahtera bagi kita semua. Untuk pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai FSA, Finish State Automata. Tidak bosan-bosannya saya mengingatkan Anda untuk mencari referensi dari mata kuliah teori bahasa dan otomata. Tapi saya lebih cenderung menggunakan buku karya Wirarudi Rattatno yang berjudul Teori Bahasa dan Otomata. Bukunya warnanya hijau. Anda bisa mendapatkannya di Perpus UPY. Tapi kalau misalnya sudah habis, Anda boleh pinjam punya saya, kemudian difotokopi, selanjutnya yang asli dibalikin lagi ke saya. Oke, flashback untuk pertemuan kemarin. Jadi kita sudah tahu mengenai otomata dan sebagainya, apa kaitannya dengan bahasa, teori bahasa dan sebagainya. Nah, ini sekedar flashback ke belakang, masih hangat. Definisi otomata. Otomata mesin abstrak yang dapat mengenali, menerima, kemudian membangkitkan sebuah kalimat dalam bahasa tertentu. Oke. Jadi sebenarnya otomata itu adalah mesin abstrak karena kita tidak melihat bentuk fisiknya, tapi kita sudah dan kita bisa tahu dari respon otomata itu sendiri dalam bentuk error ketika kita compile kode program yang kita buat. Oke. Finish State Automata. Finish State Automata merupakan tool yang sangat berguna untuk perancangan lexical analyzer. Nah, kita sudah tahu lexical analyzer merupakan bagian dari kompilator yang menghubungkan karakter-karakter ke dalam token. Nah, token sendiri macam-macam ya, nama, variabel, keyword, dan sebagainya. Dalam bahasa pemrograman kita tentu sering ya menggunakan keyword, misalnya if, then, atau for, kemudian else, kemudian sleep, kill, switchcase. Kata-kata tersebut adalah kata-kata keyword atau kata-kata tercadang dari sebuah bahasa pemrograman. Kemudian ketika kita mengetikkan kode program di editor program, tentunya kan tidak boleh sama dengan keyword yang ada di bahasa pemrograman. Itu hal umum karena nanti menjadi ambigu. Makanya dengan adanya lexical analyzer itu akan dilakukan pengecekan, pengelompokan terhadap kode program yang kita ketikkan melalui editor program. Nah, ini bagiannya mengenai finish state automata. Jadi finish state automata dibagi menjadi dua, finish state automata dengan output dan FA tanpa output. Nah, untuk pertemuan kali ini, pertemuan kedua ini kita bicara mengenai DFA, Deterministic Finite Automata. Oke, untuk yang lain kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, ini DFA. Ini mesin sederhana. Kemarin kita sudah sedikit mengetahui untuk gambaran mengenai mesin otomata. Nah, kita perjelas lagi di pertemuan kedua ini. Oke, sekedar mengingatkan juga, kemarin sebenarnya sudah ada untuk gambar mesin otomata. Oke, lingkaran. Lingkaran menyatakan kedudukan atau state. Jadi, misalnya kata for kan terdiri dari 3 huruf toh, F, O, R. Nah, kita jangan bahas untuk kapital sama tidak kapital, anggap saja semua sama. F gede sama F kecil sama, gitu, anggap saja seperti itu. Itu dilakukan pengecekan oleh mesin otomata. Apakah tulisannya for atau for double R, seperti itu. Ketika kita mengetikkan program ternyata R-nya lebih dari 1, itu maka ketika dikompil, compiler akan kasih tahu bahwa kita melakukan kesalahan dalam penulisan kode program, seperti itu. Nah, lingkaran ini itu sebagai gambaran sekarang posisinya berada di mana. Kata for terdiri dari 3 huruf F, O, R. Untuk key 0 anggap saja adalah
bisa mendapatkan inputan F, kemudian selanjutnya Q1 O dan mungkin dan R sekalian, O dan R, sehingga bisa berakhir di final state. Oke. Nah, kedudukan itu diartikan sebagai berikut. Ketika mendapat inputan F, dia akan lanjut ke huruf yang kedua, dicek apakah O setelah F untuk kata for, seperti itu. Kemudian label adalah nama state. Dalam hal ini adalah Q0 dan Q1. Jadi state itu punya nama Q0 dan Q1. Makanya dikasih label sebagai nama state-nya. Kemudian busur menyatakan transisi, yaitu perpindahan kedudukan. Nah, perpindahan kedudukan yang dimaksud seperti ini. Ketika tadi untuk FOR yang terdiri dari 3 huruf, ketika sudah dapat inputan F, dia kemana? Kemudian apakah dia ke Q0 atau ke Q1, seperti itu. Ini hanya percontohan, jadi kebetulan memang untuk mesin ini cuma ada 2 step. Mungkin lebih tepatnya itu kita mengapikan untuk yang simbol inputannya dulu ya. Simbol inputannya itu A dan B itu loh. Nah, kita misalnya untuk mesin untuk pengecekan kata do, terlepas dari kapital dan tidak kapital. Oke, ketika mendapat inputan D, dia kemana? Setelah itu huruf O-nya dicek apakah O, ketika O kemana atau kemana, seperti itu. Kemudian label pada busur adalah simbol input. Nah, simbol input itu yaitu tadi datanya. Dia menerima apa? Ketika A, inputan A yaitu simbol inputannya berarti A. Ketika B berarti B. Ketika D berarti D. O berarti O, seperti itu. Lingkaran yang didahului busur tanpa label adalah state awal. Nah, ini yang perlu diingat ya, biasanya mahasiswa itu sering lupa. Saya juga dulu pernah mengalaminya. Jadi dalam mesin ini sebagai percontohan, ternyata kita punya state yang tidak ada simbol inputannya atau label tidak ada labelnya. Dalam hal ini adalah Q0, maka Q0 adalah state awal. Ingat ya. Jadi state awal itu adalah lingkaran yang didahului busur tanpa label. Selanjutnya lingkaran ganda itu adalah state akhir. Nah, ini adalah tujuan akhir. Di contoh yang kemarin itu kita ke Malioboro. Ketika sudah sampai Malioboro, ya sudah, berarti goal kita sudah tercapai, begitu. Nah, misalnya ini tadi adalah mesin untuk pengajaran kata do, itu ketika dia sudah jatuh di Q1, itu artinya kata itu sudah valid. Jadi kompilator akan melakukan pengecekan untuk kata atau kode program yang Anda tuliskan yang lain, seperti itu. Tapi ketika tidak sampai di Q1, maka kompilator akan ngasih tahu bahwa Anda itu melakukan kesalahan pengecekan. Atau ya yang umum yang Anda sering temukan, misalnya undefined variable, misalnya seperti itu. Itu pesan errornya kurang lebih seperti itu. Oke. Nanti ada percontohan santai saja. Jadi biar lebih apa istilahnya masuk lagi, karena memang saya lumayan sadar diri ketika kekuatan verbal saya itu kurang. Jadi saya cuman ya pendapat saya pribadi, kadang mahasiswa itu belum dapat menyerap ilmu saya. Nah, itu pendapat pribadi saya, karena memang kekuatan verbal saya itu masih kurang, perlu diasah lagi. Oke, ini adalah sebuah mesin. Kalau tadi pengecekan misalnya do atau apa gitu, misalnya seperti itu. Kemudian kalau saya lupa. Jadi sebenarnya dari mesin ini kita tidak hanya bisa mengecek satu kata saja. Ada banyak kata sebenarnya.
Ketika mesin ini untuk pengecekan A, B, A, 1. A, A, B, A juga bisa. Seperti itu. Jadi ngelihatnya dari arah mana ini. Q0, misalnya kata apa gitu ya. Q0 mendapatkan inputan A, maka ke dirinya sendiri, ke Q0. Kemudian kata apa ya tadi contohnya. Kita ulang. Q0 mendapat inputan A ke dirinya sendiri, kemudian mendapat inputan B kemana? Ke Q1. Kemudian dari Q1, sekarang posisinya state-nya ada di Q1, kedudukan terakhir. Selanjutnya mendapat inputan A ke dirinya sendiri. Oke, itu contohnya seperti itu. Atau kata yang lain, tidak hanya itu. A, A, B, A. Seperti itu. Jadi sebenarnya kata yang bisa dilakukan pengecekan pada mesin ini tidak hanya A badok, tapi A, B, A juga bisa. Q0 mendapat inputan A. Katanya kata yang mau kita cek misalnya A, B, A gitu ya. Q0 mendapat inputan A ke dirinya sendiri, kemudian mendapat inputan A lagi ke dirinya sendiri, mendapat inputan B ke Q1. Ini sebenarnya sudah berakhir harusnya. Maksudnya bisa kata itu sudah dikenali gitu. Ternyata karena contohnya adalah A, B, B, A. Dari sini terakhir B tadi, Q1 mendapat inputan A ke dirinya sendiri, kemudian mendapat inputan A lagi ke dirinya sendiri. Tetap berakhir di Q1. Dan kalau kita lihat Q1 adalah final state, berarti kata A, B, B, A dikenali. Kompilator akan melanjutkan untuk pengecekan kode program yang Anda tuliskan yang lain. Oke. Nah, begitu juga dengan ini. Pada kasus ini mesin digunakan untuk pengecekan dari kata ada dan adu. Nah, coba kalau Anda perhatikan ternyata final state-nya itu lebih dari satu. Terus pertanyaan saya, apakah state awal juga bisa lebih dari satu? Nanti kita lihat untuk contoh kasus-kasusnya. Oke. Ini adalah mesin untuk pengecekan ada dan adu dan terdapat percabangan di state Q2. Oke. Ketika Anda mengetikkan kata ada, misalnya ada itu adalah variabel misalnya enggak itu. Integer ada misalnya seperti itu. Q0 mendapat inputan A kemana? Ke Q1. Kemudian dari Q1 mendapat inputan D kemana? Ke Q2. Q2 mendapat inputan A kemana? Karena itu tadi katanya ada. Kata yang mau dicek adalah ada, maka yang terakhir berada di Q3. Kita lihat Q3 ternyata adalah final state. Berarti kata ada itu diterima. Terus bagaimana dengan adu? Sama halnya seperti adu. Ketika mendapat inputan terakhir U, maka dia berakhir di Q4 dan kebetulan Q4 adalah final state, maka kata tersebut diterima. Ketika ada kata yang tidak diterima, contohnya seperti ini A, D, D ya, terakhir itu jatuh di Q5. Ini membuktikan bahwa penulisan Anda keliru. Variabel Anda itu keliru. Kan itu mungkin sekali toh. Jadi gini, dalam bahasa pemrograman misalnya Anda sudah mendeklarasikan di atas posisinya variabel global misalnya seperti itu ya. Variabel yang Anda ketikkan adalah ada atau adu lah. Pilih salah satu misalnya ada. Kalau nggak ada ya adu. Ternyata Anda mungkin karena memang habis futsal capek banget, tugasnya harus dikumpulin besok, Anda malah ngetiknya untuk variabel pemanggil Anda sudah mendeklarasikan kata ada sebagai variabel di atas, ternyata pas pemanggilan sistem outprint line misalnya ketikanya add misalnya, maka akan error seperti itu. Makanya jatuh di Q5, dia nggak jatuh di final state Q3 dan Q4. Oke, ini sama dengan penjelasan dari mesinnya sebelumnya. Lingkaran menyatakan state, label adalah nama state. Dalam hal ini labelnya adalah Q1, Q2, dan seterusnya. Kemudian buzzer menyatakan transisi, perpindahan kedudukan, label pada buzzer simbol inputan. Berarti di sini ada berapa simbol inputannya? Ada berapa?
ada berapa coba? Namanya himpunan itu biasanya kan kalau yang kembar dihilangkan toh. Jadi 1 A, kemudian yang kedua D. Karena A-nya sudah disebut tadi ya berarti nggak usah disebut lagi. A, D, U. Berarti ada 3 simbol inputan pada mesin ini contohnya seperti itu. Kemudian lingkaran yang didahului, nah ini tadi Q0. Jadi state-nya apa? Q0. Final state-nya apa? Q3 dan Q4. Karena ini ada 2 berarti sifatnya himpunan. Kalau himpunan ini tetap pakai ini seperti ini kurung Kurawal. Oke. Oh iya, saya ambil lupa malahan. Jadi ada beberapa bahasa pemrograman yang tidak case sensitif. Jadi Anda mengetikkan A besar sama A kecil sama gitu istilahnya, tetap A gitu kan. Tapi ada juga yang case sensitif ketika Anda menuliskan A besar sama A kecil beda gitu. Nah, ini contohnya ada di I2 ini. Anggap aja untuk yang simbol inputan A ini yang di sini ya. Ini adalah A kecil, kemudian ini adalah A besar misalnya seperti itu. Tetap berakhir di final state. Tapi misalnya ternyata ini anggap aja untuk Q4 nggak ada. Ini A besar, yang di sini simbol inputan di sini, dan yang di sini adalah A kecil misalnya. Jadi yang diterima adalah A besar, begitu. Kan ada toh kadang misalnya ya saya kadang sering bikin seperti itu juga sih. Nama variabel kadang satu itu huruf besar misalnya. Nah, ketika tidak sesuai maka dia akan ke dead state, state mati istilahnya seperti itu. Ketika dikompil maka akan menghasilkannya. Oke. Nah ini, oke, secara formal finish state automata dinyatakan oleh 5 tupel atau M. Jadi itu pendeklarasian dari state automata tupel itu. Itu ada key, sigma, fungsi transisi, S dan F. Ini yang bawah sendiri ini. Nah, penjelasannya dari key, sigma, fungsi transisi, S dan F adalah ini. Key, himpunan state kedudukan. Nah, berarti yang namanya himpunan itu tidak hanya satu. Bisa juga kosong, himpunan kosong. Ada tak? Oke. Sigma juga himpunan simbol input. Nah, satu-satu. Key, himpunan state atau kedudukan. Pada mesin ini berarti ada berapa? State-nya ada berapa? Oke, ada 2. Terus apa aja? Q0 dan Q1. Karena himpunan berarti pakai oke, kurung Kurawal. Oke, begitu juga sigma. Sigmanya ada berapa? Oke, ada 2A dan B. Karena himpunan maka pakai kurung Kurawal. Oke. Nah, sekarang delta atau fungsi transisi. Nah, fungsi transisi itu tadi fungsi perpindahan data itu. Perpindahan state-nya. Oke. Dan S adalah state awal. S-nya berarti apa? Q0. Oke. F-nya berarti apa? State akhirnya apa? Q1. Oke. Apakah F-nya bisa lebih dari 1? Bisa. Kalau lebih dari 1 karena itu himpunan, maka pakai. Oke. Nah, ini. Q-nya adalah Q0, Q1, kemudian sigmanya A dan B, kemudian fungsi transisinya adalah itu. Delta Q0 mendapat inputan A ke Q0 ini. Q0 mendapat inputan A ke Q0. Kemudian delta Q0 mendapat inputan B ke Q1 ini. Q0 mendapat inputan B ke Q1. Dan delta Q1 mendapat inputan A ke Q1. Delta Q1 mendapat inputan A ke Q1. Kemudian delta Q1 mendapat inputan B kemana? Ke Q0 ini. Oke. Kemudian S-nya adalah Q0, kemudian F-nya adalah himpunan itu tadi. Di kasus ini ya cuma 1 Q1. Kemudian rumus paten ini untuk mendapatkan fungsi transisi atau delta ini
yaitu perkalian antara jumlah state dan jumlah dari simbol inputan. Nah, Q-nya ada berapa? 2. Sigmanya ada berapa? 2. Ketika 2 dikalikan 2 berapa? 4. Makanya 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Nah, itu nanti tugasnya. Itu Anda dari gambar bikin seperti ini. Atau dari seperti ini, dari tupel ini dibuat gambar. Mudah tak? Oke, mudah. Kemudian ada lagi tabel transisi. Kadang kan tidak memungkinkan ketika kita punya mesin otomata yang kompleks. Itu kita tidak memungkinkan nulis seperti ini banyak dong. Delta Q0 dapat inputan A kemana gitu kan terlalu. Nah, dirubah menjadi tabel transisi. Intinya sama. Coba Anda lihat. Ini ada fungsi transisi, kemudian ini ada simbol inputannya, kemudian ini adalah state-nya. Ini artinya kayak matrik ya. Q0 mendapat inputan A ke Q0, kemudian Q0 mendapat inputan B ke Q1, dan seterusnya. Udah ya, jadi cuma tinggal mengkonversi aja dari sini, tulisan seperti ini menjadi seperti ini. Oke. Kemudian ini, tadi saya bilang kan di awal kalau misalnya mesin seperti ini tidak hanya satu tok yang bisa dicek. Jadi ada banyak. Ini untuk percontohannya, untuk pengecekannya. Oke, nanti tugasnya juga Anda suruh ngecek. Ya, seperti ini jadinya. Accept terakhir, berarti diterima kata tersebut. Kompilator akan menjalankan pengecekan untuk kata yang lain. Kemudian, jika reject, maka dimunculkan bahwa Anda melakukan kesalahan dalam menulis variabel, misalnya seperti itu. Oke. Fungsi transisi Q0 mendapat pertama itu kan anggap saja itu Anda punya variabel namanya aba seperti itu. Kemudian sekarang posisinya ada di mana? Di state awal Q0. Oke. Dari Q0 mendapat inputan dilakukan untuk pengecekan kata aba ini. Delta Q0 mendapat inputan aba. Nah, perlu diingat karena memang pengelompokan token itu kan berarti harus sama toh. Maksudnya sama gini. Ternyata ini tuh sama dengan keyword, maka Anda tidak boleh menggunakan kata tercadangan seperti itu, berarti dicek per huruf. Lah ini string aba itu berarti dilakukan pengecekan per huruf dari A terus B terus A seperti itu. Karena posisinya sekarang berada di Q0 set awal. Kemudian Q0 untuk dilakukan pengecekan untuk string apa? Dia akan jatuh ke tetap Q0 karena huruf pertama itu A, dilakukan pengecekan dari mesin ini dia ke dirinya sendiri. Sisanya apa? BA. Tapi masih di Q0. Oke. Selanjutnya ini dilakukan pengecekan B. Dilakukan pengecekan yang sisanya itu tadi BA. Ternyata dia masuk di Q1 dan sisa A. Kemudian A mendapat dari Q1 mendapat inputan A kemana? Ke Q1, accept diterima. Nah, untuk rejectnya Anda bisa lakukan penjabarannya sendiri. Oke, nah ini adalah salah satu mesin FSA DEPA untuk pengecekan kata for tapi yang kecil, bukan yang besar. Set awalnya apa? Q0. Set akhirnya apa? Q3. Q-nya ada berapa? Ada 4. Kemudian simbol inputannya ada berapa? Ada 6. F besar, O besar, R besar, kemudian F kecil, O kecil, dan R kecil. Oke. Selanjutnya, ini untuk pengecekan ya. Ketika dari state awal mendapat inputan F ke Q1. Kemudian dari Q1 ternyata mendapat inputan O kemana? Ke Q2. Dari Q2 mendapat inputan R kemana? Ke final state. Oke, ini untuk pengecekan kata for. Itu kata tercadang dalam salah satu bahasa pemrograman. C, bahasa pemrograman C kan salah satunya for seperti itu. Cuman memang untuk C itu for tidak apa ya istilahnya tidak sensitif.
Walaupun sebenarnya cache sensitif untuk variabel, tapi untuk kata tercadang itu tidak. Cuman yang jadi permasalahan ini ketika udah mendapat inputan F kecil, O kecil, R kecil, ternyata Anda misalnya ngantuk ketambahan huruf F lagi atau R yang besar, maka jatuhnya ke QI0. Ketika sudah ke QI0, Anda compile programnya akan error karena memang itu tidak jatuh di final state, dalam hal ini Q3. Oke. Nah, ini diapikan saja ya. Jadi kebetulan memang kemarin itu kan memang ada satu kelas sepertinya saya dapat mata kuliah ini, makanya saya bikin tugasnya untuk satu kelas dok. Nah, ini slide terakhir adalah slide yang Anda tunggu-tunggu, karena biasanya setelah slide terakhir terus apa? Terus pulang. Tapi saya slide ini saya paham ini slide yang Anda tunggu-tunggu, makanya saya kasih tugas. Oke. Tapi tugasnya nggak seperti ini, nanti tugasnya menyusul, ada tugasnya. Ya kurang lebih seperti ini, bisa ada bayangannya ketika kita melihat contoh tugasnya. Konstruksikan mesin FSA dan tabel transisi dari data di bawah ini. Jadi kita punya tupel seperti ini. Kemudian Anda diminta membuat mesin FSA-nya, kemudian dikonversi menjadi tabel transisinya seperti apa. Gitu. Kemudian yang kedua, uji mesin tersebut untuk sembarang kata minimal 1 diterima dan 1 ditolak, dan buktikan kata tersebut diterima dan ditolak. Oke. Untuk pembuktiannya ditolak atau diterima Anda bisa lihat di sini. Ini seperti ini, string apa ini pembuktiannya ini. Accept, reject, seperti itu. Oke. Mungkin itu saja untuk pertemuan kedua, materi pertemuan kedua. Nanti kalau ada pertanyaan Anda bisa tanyakan di grup WA saja biar informasinya semua dapat. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.